spinning. Try to work it out, it's killing. Ever since my heart's been missing. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Isa Fendi. Di videoku kali ini saya akan berkreasi tentang tanaman krokot ya teman-teman. Sebelumnya sudah saya jelaskan kalau tanaman krokot itu tanaman yang sangat mudah, minim perawatan, asalkan ditempatkan di full sinar matahari dia akan berbakti. Untuk mengetahui cara-caranya, mari kita simak video berikut ini. Tapi jangan lupa saya ingatkan lagi, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, dan juga tombol loncengnya untuk mengetahui notif video terbaru dari channel saya. Dan jangan di skip ya, barangkali nanti ada ilmu yang dapat kita petik bersama. Stay tune terus ya, dan terima kasih. Nah, ketika tanaman krokot kalian sudah melampaui masa uzur, artinya sudah tua dan dia sudah tidak produktif lagi, biasanya itu berbunga itu sangat lambat ya teman-teman. Kita biasanya kan kalau sudah kayak gini minta di replant ulang, kita cabut-cabut kemudian kita tanam kembali. Nah, daripada kita cabut-cabut saja kemudian yang lainnya kita buang karena ini kan terlalu banyak ya. Nah, kita berkreasi dengan tanaman yang sangat unik dengan tanaman krokot ini. Kita cabut semuanya ya teman-teman. Biasanya itu medianya juga berkurang karena nutrisinya sudah diserap oleh tanaman krokot yang dewasa-dewasa. Sudah kita cabut semua, kemudian kita potong-potong. Misalkan sampai beberapa hari belum sempat untuk berkreasi, misalkan seperti itu ya, kita biarkan saja seperti ini nanti masih bisa dipakai ya teman-teman. Meskipun ini daunnya sudah rontok, tinggal batangnya saja. Nah, kemudian yang tadi kita bersihkan, kita ambil dari batang utamanya saja seperti ini, kita kumpulkan dulu ya teman-teman. Setelah kita bersihkan, setelah berkumpul banyak ya, nanti kita ikat jadi satu pakai karet gelang atau karet buat tali rambut, hias rambut itu juga bisa, pakai kawat juga bisa. Ini saya menggunakan karet kecil-kecil ya teman-teman. Kemudian diikat kayak gini, di bagian bawah, tengah, atas. Satu bendel itu bisa 4 karet ya, biar nanti kuat ya. Misalkan di kepang itu juga bisa, tapi kalau saya ini cuma saya bendel gitu aja. Karena tanaman saya tadi banyak ya teman-teman, jadi ini jadi 6 bendel. Misalkan langsung kita tanam satu bendel itu juga bisa, tapi karena stok dari pot saya itu cuma satu, jadi ini saya jadikan satu, kita bendel bersama, kita jadikan satu ya, saya jadi ikat jadi satu. Kalau sudah kita bendel jadi satu, kita siapkan medianya. Saya menggunakan tanah biasa ya teman-teman, ini enggak ada pupuknya juga enggak ada sekamnya. Karena apa? Karena ini kan butuhnya saya tanam, dan kalau nutrisi yang terlalu banyak nanti dia akan cepat subur. Jadi saya gunakan tanah saja biar pertumbuhan dari daunnya itu berkurang, enggak terlalu subur ya teman-teman. Tapi ini cantik, soalnya kalau terlalu subur nanti bagian bawah-bawahnya tumbuh tunas barunya sangat banyak.
Ini saya tanam jadi satu, kemudian saya ikat ya teman-teman. Nah kayak gini, ini sudah saya ikat jadikan satu. Nah, jangan lupa diletakkan di full sinar matahari. Untuk tanaman tadi tentunya tidak langsung instan ya teman-teman, masih butuh proses untuk beberapa hari bisa menjadi rimbun dan hasilnya maksimal. Nah, ini tanaman saya setelah berumur 10 hari. Yang bagian bawahnya itu akan tumbuh tunas-tunas baru kayak gini. Nah, kemudian kita bersihkan. Kalau tidak kita bersihkan, nanti akarnya akan berjubel-jubel gitu ya, akan rimbun. Tapi kalau kita bersihkan, nanti batang utama yang kita benar-benar tadi akan terlihat bagus. Di bagian atasnya dari tunas-tunasnya itu sudah mulai memanjang juga. Jadi harus sering kita cek, kemudian kita cabut-cabut ya, biar nanti tanamannya agar indah seperti yang kita inginkan. Ini sudah ada satu kuncup bunga juga. Nah kalau kita mau bunganya bersama-sama, kuncup bunganya kita potong dulu biar nantinya akan tumbuh tunas baru, dan biasanya kalau tunas baru itu akan membawa bakal bunga. Nah ini juga sudah ada mulai kuncup bunga lagi yang mau mekar. Kita potong lagi ya kuncup bunganya. Yang bagian bawah itu bagian daunnya yang tumbuh-tumbuh sedikit itu tadi juga kita hilangkan saja, biar nanti batang utamanya terlihat jadi sangat cantik ya teman-teman. Karetnya itu sudah mulai renggang, kita bisa tali ulang, kita bisa tali kembali. Nah tanaman ini sudah berumur 1 bulan. Ini kita bersihkan, dia sudah mulai mekar ya tanaman bunganya yang tadi. Kita bisa lihat bersama. Kita bersihkan dulu yang bagian bawah tadi. Harus rajin-rajin dibersihkan ya teman-teman. Nah ini sudah mulai ada bunganya. Kalau nanti mintanya bunganya full, mekarnya bersama-sama ya, kita tunggu lagi ya. Nanti batangnya akan tumbuh bersama, kemudian bunganya juga akan mekar bersama. Sangat mudah ya teman-teman. Misalkan teman-teman punya kreasi dengan bentuk yang lain, boleh kita coba ya. Kalau saya ini tadi kan nggak ada pot ya, potnya stok saya cuma tinggal satu ya, jadi saya jadikan satu kayak gini. Mungkin lain kali saya akan berkreasi dengan bentuk-bentuk yang lain. Selamat mencoba ya teman-teman. Sangat mudah dan tidak perlu perawatan khusus. Pelajaran yang dapat kita petik hari ini artinya apa, yaitu tanaman kita misalkan sudah layu, sudah hilang daun-daunnya, tinggal mau kita buang. Nah itu jangan kita buang, masih kita tanam. Kalaupun beli di online ya, nanti batangnya daunnya rontok, tinggal batangnya saja, itu masih bisa ditanam. Jangan khawatir ya teman-teman ya, karena daun yang tanaman krokot dengan berdaun runcing itu beda dengan tanaman krokot yang daunnya bulat. Kalau daunnya runcing ini bandel dan tahan air, tahan panas juga. Misal kalau yang daunnya bulat itu nanti cenderung berair, jadi misalkan kita kirim jauh lebih dari 7 hari dia tidak mampu ya. Tapi kalau dalam tanaman yang daunnya runcing kayak gini, nanti akan, meskipun pengirimannya lama, dia nanti akan kuat. Jadi yang tempatnya jauh seperti di luar Jawa, kalau mau order di tempat saya itu lebih baik tanaman yang daunnya runcing kayak gini. Kalau daunnya
bulat nanti cenderung berair, biasanya nanti akan, kalau pengiriman terlalu lama nanti akan busuk di dalam kardus. Tapi kalau yang ini paling-paling nanti cuma rontok daunnya. Gitu ya teman-teman. Saya kira video saya sudah cukup. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba, jangan mudah menyerah. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Barangkali ada yang minat dengan tanaman krokot saya, bisa chat di chat WA yang saya cantumkan di deskripsi video, karena jenisnya sangat banyak sekali ya teman-teman. Kalau yang ini jenis lokal dan jenis lokal saja ya. Kalau yang ini jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih.